Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Ramadhani Kurtija dari fase F Darva. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mapel sosiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Yang pertama yaitu ada definisi dari kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok, serta memiliki hubungan yang teratur. Dalam sosiologi, pengertian kelompok sosial juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada dari Surjono Sukanto, menyebut kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena hubungan sosialnya saling memengaruhi dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Selanjutnya ada dari Robert K. Merton, mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma-norma yang telah dibentuk. Selanjutnya ada lagi dari Charles Horton Coley, membedakan kelompok sosial berdasarkan hubungan anggotanya, yaitu kelompok primer dan sekunder, yang nanti akan kita bahas. Jadi, intinya kelompok sosial itu bukan sekedar kumpulan orang ya, tapi harus ada interaksi, kesadaran, dan tujuan bersama. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, ada berdasarkan hubungan antar anggota. Di sini ada kelompok primer dan sekunder. Untuk yang primer, hubungan antar anggotanya bersifat pribadi dan erat, seperti keluarga atau sahabat. Nah, kalau misalnya sekunder, ini lebih bersifat formal dan tidak terlalu emosional, seperti organisasi, sekolah, atau rekan kerja. Yang kedua, jenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan. Nah, keanggotaan ini ada in-group sama out-group. Untuk yang in-group, kelompok di mana seseorang merasa bagian darinya, seperti kelompok belajar kamu sendiri. Kalau misalnya out-group, berarti kelompok lain di luar yang kadang dianggap sebagai lawan atau pesaing. Contohnya kelompok kelas lain saat lomba sekolah. Yang ketiga, ada jenis berdasarkan tujuan. Nah, tujuan di sini ada kelompok formal yang dibentuk secara resmi dengan aturan yang jelas, seperti OSIS atau pramuka. Yang kedua, ada kelompok informal yang terbentuk karena pertemanan atau minat yang sama, misalnya geng main game atau nongkrong. Nah, ada lagi nih jenis yang lain yaitu berdasarkan perkembangan. Di sini ada kelompok sosial teratur yang memiliki struktur yang jelas dan aturan yang diikuti. Dan juga ada kelompok sosial tidak teratur, bersifat spontan dan sementara. Contohnya, ketika ada kerumunan di konser, itu termasuk ke dalam jenis kelompok sosial yang tidak teratur. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Supaya bisa disebut sebagai kelompok sosial harus memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama adanya interaksi sosial antar anggota. Anggota kelompok saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Yang kedua, adanya struktur dan norma sosial. Kelompok memiliki aturan atau kesepakatan yang mengatur perilaku anggotanya. Yang ketiga, ada kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Setiap anggota merasa dirinya termasuk dalam kelompok itu. Sama kayak kerumunan di konser tadi, itu mereka merasa ada di dalam konser tersebut. Jadi mereka bisa disebut sebagai kelompok. Yang keempat, ada memiliki tujuan bersama. Kelompok terbentuk karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Yang kelima, adanya kehidupan yang berkelanjutan. Nah, kelompok sosial ini biasanya tidak bersifat sementara, melainkan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa aja itu jenis-jenisnya tadi, ciri-cirinya, definisi kelompok sosial, dan juga definisi kelompok sosial menurut para ahli. Kelompok sosial ini sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di sanalah kita belajar berinteraksi, bekerja sama, dan membentuk identitas diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.
di video selanjutnya atau video tugas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.